Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Fahrudin Irwan. Dan nama saya Devana Handaru. Dan saya Fadil Taufani Samarah. Kami di sini bertujuan untuk mempresentasikan laporan mengenai instalasi Spark. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagian 1, 2, dan 3. Sebelum itu, pertama-tama yang harus dilakukan adalah mendownload Spark-nya di alamat ini, kemudian pilih versi yang ingin digunakan. Pada kasus ini saya akan menggunakan Spark 301 bin hadoop 3.2.tgz. Setelah di-download, kita akan melakukan ekstrak ke dalam file yang akan ditujukan dengan sintaks tar dash xvf spark 3.0.1 bin hadoop 3.2 tgz. Kemudian setelah berhasil diekstrak, dipindahkan ke file spark. Kemudian file spark ini dipindahkan lagi ke lokasi sistem menggunakan perintah ini sudo move spark, dalam kasus ini ke dalam lokal. Tujuannya, ekstraksi file Spark adalah langkah awal untuk memasang Apache Spark di sistem. Kemudian dengan memindahkan direktori ke USR lokal, Spark dapat diakses oleh sistem sebagai bagian dari lingkungan software global. Kemudian yang ketiga, kita menginstal skalanya ke dalam sistem dengan sintaks sudo apt-get install skala. Kemudian jika sudah berhasil, coba ketikkan skala pada terminal dan hasilnya akan seperti berikut ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu kita akan men-setting environment pada file basrc, menambahkan export spark home USR ke lokal, ke file ininya ya, ke file yang pas tadi awal itu. Kemudian tambahin juga export path untuk ke dalam file Spark-nya. Nah, langkah ini yang pertama itu mengatur variabel lingkungan Apache Spark. Setelah proses instalasi dan pemindahan direktori Spark selesai, langkah berikutnya itu untuk mengatur variabel lingkungan yang sudah saya jelaskan tadi di basrc. Langkah-langkahnya yaitu bisa menggunakan sudo nano basrc, kemudian menambahkan sintaks yang berada tadi di atas. Setelah itu menyimpan perubahan dan memuat ulang konfigurasinya dengan source basrc. Tujuan konfigurasi ini yaitu yang pertama untuk memungkinkan aplikasi dan sistem mengenali lokasi utama instalasi Apache Spark. Yang kedua, lalu menambahkan direktori bin Spark ke dalam path. Perintah-perintah seperti Spark Shell dapat langsung diakses tanpa perlu menuliskan path lengkapnya. Lalu langkah selanjutnya yaitu Spark Configuration by editing di file spark.env.sh yang berada di dalam file Spark Configuration. Kita menambahkan export Spark master host sama dengan master, lalu export Java Home untuk file Java-nya. Konfigurasi Apache Spark ini bisa dilakukan dengan mencari dulu file spark.env.sh-nya, kemudian menentukan host masternya, lalu mengatur lokasi Java Home-nya sesuai dengan yang berada pada sistem. Untuk langkah selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menambahkan worker nodes ke dalam cluster Apache Spark. Pertama, dalam Apache Spark, file slabs digunakan untuk mendefinisikan daftar workers nodes yang akan digunakan oleh master node. File ini penting karena menentukan node mana saja yang akan menjalankan tugas pemrosesan di dalam cluster Spark. File slabs dapat ditemukan di direktori konfigurasi Spark, yaitu user /local/spark/configuration.
Jika file ini belum ada, kita dapat membuatnya dengan menyalin template bawaan menggunakan perintah eh, cp underscore user underscore local underscore spark underscore configuration underscore slash template. Setelah file slash tersedia, kita bisa menambahkan daftar hostname atau alamat IP dari worker nodes. Sebagai contoh, kita dapat menambahkan konfigurasi seperti berikut. Localhost yaitu menunjukkan bahwa node lokal akan bertindak sebagai worker node. Lalu slab 1 dan slab 2 yang merupakan hostname atau alamat IP dari worker nodes lainnya di cluster. Lalu langkah berikutnya adalah menjalankan cluster Spark. Untuk memulai cluster Spark, pertama-tama kita perlu memindahkan ke direktori sbin di Spark, yaitu user underscore local underscore Spark underscore sbin. Di dalam direktori ini terdapat script yang digunakan untuk mengelola cluster. Salah satunya adalah start stripall.sa. Script ini digunakan untuk memulai semua layanan Spark dengan perintah dot underscore start stripall.sa. Script ini secara otomatis akan memulai master node yang bertugas mengelola tugas dalam cluster, lalu akan memulai script secara otomatis menjadi worker nodes yang bertugas memproses tugas yang diberikan oleh master node. Setelah semua layanan dijalankan, kita perlu memverifikasi apakah cluster telah berjalan dengan baik, yaitu masuk ke poin 8 dengan perintah JPS. Perintah ini akan menampilkan daftar proses yang sedang berjalan, termasuk proses utama seperti master dan worker nodes. Selain itu, kita juga dapat memverifikasi melalui antarmuka web Spark di HTTPS master port dengan port 8080. Dari antarmuka web ini kita bisa memastikan bahwa semua worker node sudah terdaftar dan cluster aktif. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.